Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dosen pengempu mata kuliah Governansi Digital kelas C Kampus Indralaya, Bapak Junaidi SIPMSI, serta semua teman-teman yang kami sayangi. Jadi di sini kami dari kelompok 4 yang membahas tentang aplikasi Tribina Plus yang dibuat oleh BKKBN Sumatera Selatan. Jadi di sini saya Opin Lestari dan juga rekan kerja saya Nabila Diputri membahas sebanyak 12 pokok bahasan mengenai aplikasi Tribina Sumsel. Yang pertama adalah dasar hukum pendirian atau pengembangan layanan digital online. Yang kedua adalah unit kerja. Yang ketiga latar belakang. Yang keempat deskripsi singkat mengenai aplikasi. Yang kelima tujuan pengembangan digital online tersebut. Yang kelima tujuan utama pengembangan. Yang keenam jenis layanan dan yang selanjutnya ada 11. Langsung saja untuk materi yang pertama adalah dasar hukum pendirian atau pengembangan layanan digital online. Jadi aplikasi Tribina Plus adalah program yang dikembangkan oleh keluarga BKKBN sebagai langkah untuk menciptakan ketahanan keluarga serta meningkatkan kualitas penduduk sebagai implementasi dari aturan tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2019 di mana pelaksanaan program dalam pengelolaannya melalui BKKBN. Yang selanjutnya adalah unit kerja atau instansi pengelola. Jadi, aplikasi Tribina Plus ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKBN dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan di dalam keluarga. Berdasarkan uraian tersebut, Tribina dibagi menjadi 3 bagian, yaitu BKB atau Bina Keluarga Balita, yang kedua ada BKR atau Bina Keluarga Remaja, dan yang terakhir adalah BKL atau Bina Keluarga Lansia. Yang ketiga adalah latar belakang munculnya aplikasi atau pengembangan layanan digital online tersebut. Jadi BKKBN atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab serta di bawah Presiden lewat Menteri Kesehatan. Jadi BKKBN bertugas menyelenggarakan tugas di bidang pengendalian penduduk serta pengadaan KB atau keluarga berencana. BKKBN tidak hanya berperan dalam pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Jadi hal inilah yang menjadi latar belakang munculnya aplikasi Tribina Plus ini. Yang selanjutnya adalah deskripsi singkat mengenai layanan digital online. Jadi aplikasi Tribina merupakan layanan informasi dan edukasi tentang kegiatan atau grup Tribina yang dapat diakses gratis di halaman Play Store Android, dibangun pada tahun 2019. Aplikasi Tribina telah banyak digunakan oleh petugas KB, kader, dan masyarakat dalam belajar mengenai media informasi kegiatan kelompok Tribina. Pada tahun 2022, aplikasi Tribina dikembangkan menjadi aplikasi Tribina Plus yang kita ketahui lebih interaktif dan tidak terbatas hanya pada materi Tribina saja. Melalui penambahan fitur chat pengguna dapat berkonsultasi secara langsung dengan petugas terkait dengan materi maupun konseling dengan dokter atau psikolog. Yang kelima adalah tujuan utama mengenai pengembangan layanan digital online. Aplikasi Tribuna Plus merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKBN dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan di dalam keluarga. Aplikasi Tribina Plus memiliki tujuan khusus untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan orang tua maupun anggota keluarganya dalam membina balita maupun remaja. Untuk balita berhubungan dengan pola asuh balita, perkembangan fisik, maupun tumbuh kembang balita. Begitupun dengan bina keluarga remaja dan juga lansia. Untuk materi selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan kerja saya, yaitu Saudari Nabila Dwi Putri. Kepada Saudari Nabila, disilahkan. Baik, terima kasih Opin Lestari. Yang selanjutnya adalah jenis layanan yang tersedia pada aplikasi layanan digital. Yang pertama ada BKB atau Bina Keluarga Balita. Merupakan kegiatan yang mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan umur yang dilaksanakan oleh sejumlah kader di tingkat RW. Kegiatan tersebut merupakan suatu bentuk upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran ibu serta anggota lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan sosial, emosional, serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antar ibu dan anggota keluarga lainnya dengan anak balita. Next slide. Yang kedua ada BKR atau remaja, merupakan kegiatan yang beranggota keluarga yang mempunyai remaja usia 10-24 tahun dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan remaja, baik secara fisik, intelektual, kesehatan reproduksi, mental, emosional, sosial, dan moral tegar remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat terhindar dari risiko
KRR atau 3 risiko yang dihadapi oleh remaja, yaitu pernikahan dini, seks di luar nikah, dan nafzah. Next slide. Yang ketiga adalah BKL atau Bina Keluarga Lansia. Upaya yang dilakukan BKL adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan, dan pemberdayaan lansia, agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lansia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, produktif, dan bermanfaat bagi keluarga masyarakat. Next slide. Yang ketujuh ada manfaat yang diharapkan. Yang pertama ada memudahkan masyarakat untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan pembinaan keluarga yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan. Yang kedua adalah memudahkan masyarakat untuk konsultasi dengan petugas terkait materi maupun konseling dengan dokter dan psikolog terkait kesehatan reproduksi, KB, dan tumbuh kembang anak. Next slide. Yang kedelapan adalah tutorial atau SOP atau prosedur layanan. Yang pertama, aplikasi Tribina dapat diunduh melalui Google Play Store ataupun dari website BKKBN secara langsung. Yang kedua, di-download. Keterampilan pertama yang ditemui pada aplikasi Tribina merupakan opsi daftar atau login. Yang ketiga adalah mendaftar pada aplikasi Tribina Plus menggunakan alamat email pengguna, nama pengguna, serta password yang terdiri dari 6-8 karakter. Next. Yang keempat adalah setelah berhasil login, tampilan akan berubah pada halaman beranda atau halaman utama. Yang kelima, pada tampilan utama terdapat beberapa pilihan yang dapat dibuka. Pertama adalah Bina Keluarga Balita atau BKB. Pada bagian ini terdapat sebanyak 18 video pembelajaran dan modul yang dapat diunduh oleh orang tua. Yang kedua ada Bina Keluarga Remaja atau BKR. Pada bagian ini terdapat 9 modul dan video yang dapat diunduh. Yang ketiga adalah Bina Keluarga Lansia atau BKL. Pada bagian ini terdapat 11 modul dan video yang dapat diunduh. Next slide. Yang D, usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Pada bagian ini terdapat sebanyak 8 modul yang dapat diunduh. Untuk membuka dan mengunduh modul dan video dapat dibuka secara langsung dengan memilih modul yang akan dibuka. Terdapat pilihan untuk hanya membaca modul dengan mengklik buka materi atau mengunduh untuk menyimpan, dan mengklik favorit untuk mensematkan modul yang dipilih. Yang keenam adalah setelah memilih Anda dapat membaca materi yang telah ditampilkan. Next slide. Yang kesembilan adalah keunggulan aplikasi layanan digital online. Aplikasi Tribina Plus ini memiliki keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, hanya diperlukan 1 kali login, dapat diakses pada saat offline atau posisi handphone tidak tersambung data seluler ke internet. Yang ketiga adalah materi pengedukasian dan video dapat diunduh. Aplikasi cenderung mudah digunakan sehingga memberikan kenyamanan kepada pengguna, yang dimana target pengguna aplikasi ini adalah para orang tua. Yang kelima, aplikasi ini tidak terlalu memakan penyimpanan ruang terlalu besar sehingga tidak membuat handphone lemot. Yang terakhir adalah aplikasi ini mengedukasi bertahan secara perlahan sehingga dapat dipelajari secara berulang-ulang. Next slide. Yang ke-10 adalah kelemahan dari layanan ini. Sejauh ini belum terdapat kelemahan dari aplikasi Tribina Plus, namun akan lebih baik jika aplikasi tersebut dapat diakses tanpa login dan juga file yang diunduh dapat tersimpan di handphone agar lebih mengefisien waktu para pengguna. Next. Yang terakhir adalah profil jumlah data pengunjung atau user sejak di login hingga saat ini. Deskripsinya pengguna aplikasi pada Play Store 200 lebih ulasan, 3 lebih rating, 1000 lebih pengguna user. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nabila Dwi Putri yang telah memaparkan materi terakhir mengenai aplikasi Tribina Plus yang dirancang oleh BKKBN Sumatera Selatan. Demikianlah presentasi yang telah kami sampaikan.
Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Junaidi SIPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah governansi digital yang telah memberikan kesempatan kepada kami berdua untuk melakukan pemaparan mengenai hasil kerja kami. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah setia menemani kami dari awal hingga akhir video. Kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, saya Open Lestari dan Nabila Dwi Putri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.